Belah pihak ini saya bisa menyimpulkan telah terjadi kesalahpahaman. Pimpinan yang di sana untuk memeriksa anggotanya kan gitu kan, nggak apa-apa diperiksa. Gus, bantu Gus izin tanya nih. Gus kan sangat berani banget nih kalau membela seseorang itu ini. Siapa sih Gus backingan belakang Gus sebenarnya? Ya backingan saya itu ya dekengani pusat kan gitu. Kita punya Allah dan dekengan yang kedua adalah dekengan kebenaran. Saya ini Mas, kalau sesuatu itu tidak benar, orang datang meminta tolong saya tapi dia tidak membawa kebenaran, saya takut untuk melawan itu. Jadi kunci daripada saya berbuat bersama teman-teman BKN adalah kebenaran. Jika ada kebenaran, pasti apapun yang terjadi kami akan selalu bersamanya. Itu prinsip di kita. Nah yang ketiga, saya kan punya teman banyak juga. Ya. Jadi teman saya itu contoh Mas Denny Setiawan. Dia orang hukum, yang paham hukum, yang mengerti hukum. Nah teman saya ini yang selalu diskusi sebelum melakukan langkah-langkah hukum itu. Termasuk berkaitan Saiful Jamil. Nah Mas Denny Setiawan ini termasuk yang mengarahkan Gus harus tabayun dulu. Gitu loh. Tabayun dulu kepada kedua belah pihak. Jangan hanya melihat videonya King Saiful Jamil saja waktu itu. Karena videonya sepotong-potong. Saya pikir ada benernya juga. Nah lalu saya berkomunikasi, kebetulan mohon maaf sangat. Kami kenal baik dengan pimpinan-pimpinan baik di Polda maupun di Mabes Polri. Akhirnya kami minta tolong untuk bagaimana saya bisa disambungkan dan bisa ketemu dengan Pak Kapolsek Tambora. Nah, Pak Kapolsek Tambora ini kan pimpinan tertinggi di wilayah Polsek Tambora tersebut, di tempat kejadian tersebut itu. Nah, saya melakukan komunikasi dua arah dengan kepolisian yang melakukan pengamanan terhadap King Saiful Jamil dan juga saya ketemu King Saiful Jamil gitu loh. Nah, akhirnya dari keterangan kedua belah pihak ini saya bisa menyimpulkan telah terjadi kesalahpahaman, telah terjadi Teman-teman polisi yang dibawa sudah mengintai, lalu sudah kemudian sudah menegur dan sudah menunjukkan bahwa dia polisi kan begitu kan. Tapi kok malah sopirnya Bang Ipul ini yang habis make itu malah lari kencang, kabur. Lah si Bang Ipul sendiri karena punya pengalaman masa lalu, trauma masa lalu, dia histeris orangnya itu. Panik gitu loh. Ada orang gedor, saya polisi, terus kemudian nunjukkan identitas polisi, ini kabur. Kan itu ceritanya kalau saya lihat. Nah apalagi sampai kejar-kejaran itu sampai memakan waktu 20 menit. Otomatis yang namanya teman-teman polisi di lapangan namanya manusia. Polisi itu manusia gitu loh. Gak bisa kita menuntut pinginnya sempurna gitu. Tapi nggak ada masalah ketika masyarakat memberi masukan, kritikan, itu ya juga bagus gitu loh. Dan faktanya saya mendapat kabar di beberapa media, polisi juga aspiratif, mendengarkan. Kenapa kok bisa jadi ini? Akhirnya teman-teman polisi yang sudah berdamai dengan King Saiful Jamil ini tetap dilakukan pemeriksaan sebagai bentuk bahwa polisi kita ini polisi presisi, polisi profesional. Nah ketika di lapangan mengalami seperti itu, makanya Propam, Paminal melakukan langkah untuk melakukan pemeriksaan. Dan itu wajar, dan ketika orang diperiksa kita juga nggak boleh memvonis, oh diperiksa berarti salah, tidak. Itu dalam rangka untuk mengklarifikasi apa sih yang terjadi sebenarnya saat itu. Kok sampai kamu mau ngamankan, mau nangkep pelaku pemakai narkoba, kok sampai seperti itu gitu loh. Nah
inilah manfaatnya ketika saya ketemu Kapolsek Tambora. Kapolseknya aduh akhlak santri istimewa deh pokoknya. Makanya ketika saya dapat kabar di detik ya bahwa King Saipul itu langsung diumumkan negatif. Di situ kepercayaan saya kepada polisi, kepada Saiful Jamil itu semakin tinggi gitu. Berarti polisi ini sebenarnya niatnya itu baik kan gitu kan. Nah makanya ketika sudah tes urin tidak usah nunggu lama kan langsung diumumkan. Kan itu. Ini kan apa kan langsung diumumkan bahwa Saiful Jamil negatif gitu loh. Bahwa polisi ini fair gitu loh, kerjanya fair. Tidak ada unsur daripada pesanan orang atau intervensi orang, nggak ada gitu loh. Itu Mas. Oke. Gus, tadi Gus sendiri bilang saat itu sempat terjadi pengejaran 20 menit ya. Berdasarkan keterangannya King Saipul, kan 20 menit kan berarti lama kan. Nah itu Gus, apakah King Saipul Jamil mengetahui jika supirnya atau asistennya itu memakai saat itu? Nah masalahnya, makanya sopirnya ini nggak jujur. Sopirnya ya namanya orang habis make itu kan rasa ketakutannya tinggi. Ada polisi baris saja lewat, dikira mau nangkap dia. Padahal itu polisi latihan baris gitu loh. Nah si King Saipul bingung, aku ini salah apa kok dibeginikan. Nah ini loh, ini yang namanya miskomunikasi, ini salah paham. Makanya ketika ada yang mendorong, oh polisinya dilaporkan, polisinya harus gini. Saya yang melarang kepada King Saipul. Walaupun King Saipul sendiri setelah ketemu polisi ternyata polisi itu menyelamatkan saya ya Gus. Iya, justru dengan kejadian ini polisi itu menyelamatkan kamu bahwa orang di sekitarmu, orang yang kamu percaya dia pemakai narkoba. Kan gitu loh. Coba kalau tidak ketangkap kemarin, ya Bang Saipul sampai detik ini ya tetap nggak tahu kalau dia memakai narkoba. Jadi setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Nah sekarang solusinya bagaimana? Nah ini kan teman-teman polisi itu kan sedang diperiksa. Dan itu artinya polisi kita ini polisi yang sangat aspiratif. Yang mendengarkan setiap kejadian. Jangan sampai ada tuduhan macam-macam terhadap institusi kepolisian. Tetapi saya bicara seperti ini bukan membela polisi, tapi karena memang saya sudah tabayun kepada kedua belah pihak. Oh ini masalahnya, hingga sampai terjadi kejar-kejaran, terus kemudian hingga terjadi penangkapan, mengamankan gitu loh. Dan Bung Saipul ya juga orangnya kooperatif, makanya akhirnya kan yang diprasangkakan King Saipul ini begal kan gitu kan. Dugaannya ini rampok. Akhirnya kan dijawab sama polisi bahwa kamu tak bawa ke Polsek Tambora. Sehingga akhirnya King Saipul itu merasa tenang gitu loh. Merasa nyaman ketika sudah dibawa ke kepolisian. Nah harapan saya mudah-mudahan ini menjadi hikmah pelajaran luar biasa. Kita beri kesempatan kepada bapak-bapak pimpinan yang di sana untuk memeriksa anggotanya kan gitu kan. Nggak apa-apa diperiksa itu biar clear. Biar bahwa polisi tidak pernah melindungi yang salah ya tetap salah, yang benar itu benar. Cuman yang perlu garis bawahi bahwa King Saipul Jamil termasuk semalam dengan saya di Deddy Corbuzier bahwa ikhlas sudah saling maaf-maafan dan hikmahnya luar biasa. King Saipul Jamil seneng banget dan mudah-mudahan polisi, masyarakat, artis ini bisa bekerja sama bareng untuk sama-sama memberantas narkoba itu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.